Good morning, class. How are you today? I hope all of you are good. And now, let me introduce myself first. My name is Almas Desyanti, but you can call me Desi. Now, I would like to do presentation with theme. What title is peran dan fungsi guru sebagai seorang profesional. As we know, tugas utama guru itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama di bidang profesi atau tugas profesional. Guru itu mempunyai tugas sebagai mendidik, mengajar, juga melatih. Lalu yang kedua di bidang kemanusiaan, kita tahu guru harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua di sekolah bagi peserta didiknya. Lalu yang ketiga itu ada di bidang kemasyarakatan. Kita sama-sama tahu bahwa masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena diharapkan mereka bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah tanggung jawab guru. Kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu tanggung jawab secara intelektual, kedua tanggung jawab sebagai profesi atau pendidikan, ketiga tanggung jawab sosial, keempat tanggung jawab moral dan spiritual, dan yang kelima tanggung jawab secara pribadi. Kita akan membahasnya satu persatu di slide berikutnya. Tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual itu begini, diwujudkan melalui penguasaan materi, diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Lalu yang kedua, tanggung jawab secara profesi atau pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didiknya. Jadi, guru memahami karakter peserta didik itu sebagai tanggung jawab guru sebagai seorang profesi. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab secara sosial. Hal ini diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali atau orang tua wali peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Seperti kita tahu kalau berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik berarti kan kita harus tahu bagaimana cara berbicara dengan peserta didik kita, bagaimana intonasi kita, suara kita, seperti apa itu kita harus tahu. Lalu dengan sesama pendidik itu berarti sesama kita rekan kita, teman sejawat sebagai seorang guru, kita tahu menempatkan diri kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Lalu dengan tenaga kependidikan, which is itu tenaga kependidikan itu bisa ada namanya cleaning service atau penjaga sekolah atau security, tata usaha, atau tenaga pendidikan juga kepala sekolah sebagai atasan kita. Kita harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi tanpa melupakan menghormati atau menghargai mereka tanpa memandang siapa mereka, status mereka, seperti itu. Begitu juga dengan orang tua wali, kita bagaimana cara berbicara dengan mereka ketika mereka mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan kepada kita sebagai seorang guru, mereka punya keluhan, kita harus tahu bagaimana mengcover, menampung istilahnya tuh aspirasi mereka tentang anak mereka, seperti itu. Juga untuk masyarakat sekitar, kita juga bisa mampu menjawab keinginan masyarakat, seperti misalnya kita ikut serta dalam kerja bakti atau dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. Lalu yang berikutnya itu ada tanggung jawab moral dan spiritual. Ya, kalau yang ini diwujudkan jelas ya melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya itu senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Jadi we know how to dress up. Kita tahu bagaimana kita bertingkah laku, itu sebagai tanggung jawab kita sebagai guru dalam bidang moral dan spiritual. Ya, kan nggak mungkin kan namanya guru
melakukan hal yang buruk, misalnya kayak mencuri, itu jelas-jelas melanggar norma hukum. Jadi kita tahu berpenampilan juga berlaku, bersikap senantiasa gitu aja. Lalu tanggung jawab yang berikutnya, tanggung jawab secara pribadi. Nah, ini diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Di sini tuh maksudnya kita mampu mengendalikan diri kita, memahami diri kita. Berarti misalnya begini, saya tahu diri saya kalau ngomong itu tidak bisa pelan karena pembawaan saya, atau karena saya berasal dari suatu suku yang biasanya ngomongnya suaranya keras. Jadi saya tahu diri saya, ketika saya bicara dengan orang, saya harus bisa mengecilkan volume suara saya. Lalu mengelola dirinya tuh misalkan dari rumah saya sudah emosi dengan masalah keluarga, tapi saya harus mengelola emosi diri saya ketika saya datang ke sekolah, tidak membawa emosi saya dari rumah. Jadi saya meninggalkan semua masalah itu di depan pagar. Jadi masuk ke sekolah dalam keadaan happy, dengan niat yang mau mengajarkan kepada peserta didik saya hal-hal yang baik. Kita mau have fun bareng-bareng, belajar bersama gitu. Juga menghargai serta mengembangkan dirinya. Kita juga harus mengupgrade diri kita dengan berbagai hal yang baik. Jadi nggak selamanya, misal kita buta dengan namanya teknologi, ya nggak selamanya kita harus ya udah pasrah gitu, nggak. Tapi kita harus mau mengupgrade, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang peran guru. Dalam proses belajar mengajar, peran guru ada 5, yaitu guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, juga guru sebagai evaluator, dan terakhir yang kelima, guru sebagai supervisor. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, guru sebagai demonstrator ya. Nah, hendaknya senantiasa guru itu bisa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya, karena akan menentukan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didiknya. Jadi sebelum mengajar, kita wajib harus tahu, menguasai bahan dan materi pelajaran yang akan kita ajar, karena itu juga yang akan menentukan hasil dari peserta didik kita. Apakah dia kemampuannya seberapa, 0, setengah, atau full gitu. Jadi itu semua dimulai dari kita sebagai guru. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Kita sebagai guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta merupakan lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Jadi lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Jadi kita tahu, maksudnya gini, lingkungan belajar kita buat sebagai senyaman mungkin, anak-anak juga nyaman untuk belajar dan terorganisasi dengan baik, sehingga semua tujuan-tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Kan bukan kelas yang dipakai buat yang aneh-aneh ya. Jadi kan kelas itu kan dibuat untuk belajar, dan kelas itu merupakan lingkungan dari sekolah gitu. Yang berikutnya, yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Ya, hendaknya guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Terus guru tidak hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tapi juga harus memiliki keterampilan untuk memilih serta menggunakannya dan mengusahakan media itu lebih baik. Jadi misalnya begini, media pembelajaran kita untuk hari ini menggunakan LCD proyektor. Kita sebagai guru, sebagai mediator dan fasilitator, kita tahu misalnya kita mau ngajar apa, bisa mau ngajar bahasa Inggris, kita hari ini mau temanya listening, atau tuh kita pilih medianya apa, kita pakai LCD proyektor kah, atau kita pakai audio kah, dan kita tahu cara menggunakannya dan mengeksplorasi media-media yang ada yang bisa kita pakai. Yang berikutnya, guru sebagai evaluator.
Ya, evaluasi itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan itu sudah cukup tepat. Karena dengan penilaian kita bisa mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Juga dengan penilaian, kita sebagai guru dapat mengklasifikasikan siswa yang tingkatnya misalnya yang pandainya sedang, kurang, atau cukup baik di dalam kelasnya. Jadi perlu namanya evaluasi, dan itu eh, peran kita, tugas kita sebagai guru. Dan yang terakhir, peran guru sebagai supervisor, ya, yaitu melakukan mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya dengan memantau, memeriksa, dan mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan pada setiap tahap proses pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar dalam kelas. Jadi maksudnya gini, setelah proses belajar mengajar itu terjadi, kita harus supervisi lagi. Kita harus namanya memantau, memeriksa, mengendalikan. Jadi kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Jadi kelak esoknya itu akan proses belajar mengajarnya lebih baik, dan itu pun akan menjadi nilai plus bagi peserta didik, karena mereka akan lebih mudah untuk bisa belajar dan mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan yang kita sudah rancangkan dari awal. Ya, cukup sekian dari saya tentang peran dan fungsi guru sebagai seorang profesional. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Jangan lupa stay healthy, stay at home, and stay happy.